Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan karunia hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita terhadap sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita petik pelajaran darinya. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan di majelis ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang semakin membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu yang semakin membuat kita bertambah bermanfaatnya bagi orang lain. Karena ilmu itu bukan tentang seberapa banyak hafalan kita, ilmu itu bukan tentang seberapa luas wawasan kita, seberapa dalam pemahaman kita. Ilmu itu bukan tentang itu, tapi ilmu tadi tentang seberapa jauh dia mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu itu tentang seberapa kuat dia membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seberapa jauh dia menjadikan kita orang yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Itulah hakikat ilmu yang sebenarnya. Makanya Allah tegaskan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Orang yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama. Artinya ilmu itu seharusnya membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membuahkan rasa amal. Dan insya Allah setelah kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya mengkaji tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, ya, fasda' bima tu'mar, kata Allah, ya, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu lakukan dakwah secara terang-terangan. Maka insya Allah kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu bagaimana sikap orang-orang Quraisy terhadap dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata di sini penulis rahimahullahu taala, kanat Quraisyun tazunnu anna da'wata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kasairid da'wati allati zaharat fi Makkah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terang-terangan, maka orang-orang Quraisy menyangka dakwahnya Nabi Muhammad itu tidak jauh beda dengan dakwah-dakwah orang-orang sebelumnya, ya, yaitu apa? Nanti akan hilang dengan sendirinya, akan memudar dengan sendirinya, menurut sangkaan orang-orang Quraisy. Karena banyak dakwah-dakwah sebelum Nabi Muhammad itu, ada dakwah-dakwah orang-orang lain, misalnya dakwah dari agama Nasrani, dakwah dari agama Yahudi, itu telah masuk sebenarnya ke kalangan orang-orang Quraisy, tapi dakwah itu hangat kemudian memudar gitu, ya, isunya naik kemudian hilang.
Ya, dan mereka menyangka dakwah Nabi Muhammad itu sama seperti itu. Isunya naik, kemudian lama-lama akan hilang dengan sendirinya. Ya, sehingga tidak ada perlawanan dari orang Quraisy. Di awal-awal itu mereka diam, cuek aja dengan dakwahnya Nabi Muhammad, karena mereka menyangka nanti juga akan memudar dan hilang dengan sendirinya. Itu menurut sangkaan mereka. Dan ini disampaikan oleh pembesar-pembesar mereka seperti Zaid ibnu Amr ibnu Nufail, kemudian juga Umayyah ibnu Abi Salt, juga Qus ibnu Sa'idah, dan selainnya dari pembesar-pembesar orang Quraisy. Ya. Namun tatkala baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan dakwahnya secara terang-terangan, dan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentang bahaya kesyirikan, ya wajibnya kita berlepas dari pelaku kesyirikan dan sesembahan yang mereka ibadahi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya itu menyampaikan hakikat sebenarnya dari berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, bahwasanya mereka itu hanyalah sebongkah batu, tidak memiliki untuk dirinya manfaat ataupun mudarat. Terlebih lagi bagaimana mungkin bisa memberikan manfaat untuk orang lain dan menolak mudarat dari orang lain. Ya, akhirnya orang-orang Quraisy merasa dihinakan Tuhan-Tuhan mereka, merasa dihinakan agama nenek moyang mereka. Barulah orang-orang Quraisy menampakkan permusuhannya terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi awal-awal ketika Nabi menampakkan dakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka diam. Tidak melawan, karena mereka menyangka dakwah Nabi itu nanti akan hilang dengan sendirinya, akan memudar dengan sendirinya. Tapi ternyata Nabi mendakwahkan sesuatu yang mereka tidak sangka-sangka, yaitu tentang mentauhidkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tentang bahaya kesyirikan yang mereka lakukan, bahaya menyembah patung yang tidak mendatangkan manfaat ataupun mudarat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Maka barulah orang-orang kafir Quraisy ini merasa terusik, merasa terganggu dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang-orang Quraisy ini, karena mereka begitu paham konsekuensi dari dakwah Nabi Muhammad, itu dakwah tauhid uluhiyah, yang konsekuensinya nanti mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Mereka harus meninggalkan budaya yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Maka mereka melakukan perlawanan, mereka mulai menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika mereka melihat nggak mungkin kita menyakiti Muhammad, nggak mungkin kita menyakiti Muhammad. Jadi di awal-awal fase dakwah Nabi itu mereka sadar nggak mungkin kita sakiti Muhammad ini secara fisik, nggak mungkin, ya, karena dia orang yang punya kedudukan di tengah kaumnya, dia memiliki nasab yang mulia di tengah kaumnya. Lalu bagaimana caranya? Maka mereka sepakat untuk mendatangi pamannya Abu Thalib, ya. Jadi sepakat orang-orang Quraisy mendatangi pamannya Abu Thalib dan mengatakan, sesungguhnya ya Muhammad ini, ya, dia telah menyampaikan sesuatu yang mencederai agama nenek moyang kita. Dia memerintahkan supaya kita meninggalkan sesembahan-sesembahan yang disembah oleh nenek moyang kita. Padahal itu adalah ajaran turun-temurun yang kita warisi, kata mereka. Ya. Maka dia meminta kepada Abu Thalib paman Nabi untuk membuat Nabi Muhammad SAW berhenti mendakwahkan apa yang dia sampaikan. Ya, mereka mengatakan, ya Abu Thalib, inna ibna akhika qad sabba alihatana. Ya, wahai Abu Thalib, kata orang-orang Quraisy ini, pembesar-pembesar orang Quraisy mengatakan, wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu, ya maksudnya Nabi Muhammad SAW, ini telah mencela Tuhan-Tuhan kami. Wa abadinana wa saffaha ahlamana wa dhallala aba'ana.
dia telah mencela agama kami, ya, dan menyesat-nyesatkan bapak-bapak kami, moyang-moyang kami, gitu kan. Fa imma an takuffahu wa imma an tukhalliya bainana wa bainahu. Maka sekarang ada dua pilihan, wahai Abu Thalib, kata orang-orang Quraisy. Suruh dia berhenti dari dakwahnya yang mencederai agama kami, mencederai agama nenek moyang kami, atau biarkan kami yang menyelesaikannya antara dia dan kami. Maksudnya akan ditangkap Nabi Muhammad SAW, kemudian dipaksa untuk berhenti berdakwah. Fa innaka ala misli ma nahnu alaihi min hilafihi, ya, fanukfikahu, ya. Sesungguhnya kamu, wahai Abu Thalib, itu sama dengan kami, berada di atas agama nenek moyang kita. Maka mari kita hentikan Muhammad itu dari mendakwahkan hal-hal yang menghinakan Tuhan-Tuhan kita dan menghinakan agama nenek moyang kita, kata orang-orang Quraisy. Tapi Abu Thalib mengatakan kepada mereka ucapan yang lembut, ya, ucapan yang lembut, dan menyuruh mereka tenang, ya, biar saya yang selesaikan masalah ini, saya sampaikan kepada Muhammad. Akhirnya mereka pun bubar, orang-orang Quraisy. Kalau kita perhatikan di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perlawanan dari orang-orang Quraisy itu adalah ketika Nabi mendakwahkan tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Nabi berbicara tentang kesyirikan, menyekutukan Allah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, ya. Kemudian Nabi berbicara tentang hakikat berhala-berhala yang disembah oleh mereka, bahwasanya berhala itu tidak akan bisa mendatangkan manfaat mudarat bagi para penyembahnya, apalagi bagi dirinya sendiri itu nggak mungkin. Barulah orang-orang kafir Quraisy terusik dan mereka meminta Nabi Muhammad berhenti dari dakwahnya. Taib, apa pelajaran yang dapat kita petik dari sikap orang Quraisy ini? Maka Syekh mengatakan di sini, yang pertama, anna Quraisyan fil bidayati salamatir rasula wa lam tata'arrad lahu. Orang-orang Quraisy di awal-awal fase dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mereka diam-diam saja. Ya, mereka ya tidak melawan terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diabaikan, dicuekkan dakwah Nabi Muhammad di awal-awal. Lakinnahu lamma tahaddasa anil ilahiyyati wat tauhid. Tapi ketika Nabi mulai berbicara tentang tauhid uluhiyah, tauhid mengesahkan ibadah untuk Allah semata, maka nabaza kullama yukhalifu dzalika, ya, huna burrizatil muwajahah. Dan Nabi, ya, menolak semua hal-hal yang bertentangan dengan tauhid uluhiyah, yaitu syirik, ya. Barulah nampak perlawanan dari orang-orang Quraisy, ya. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy merasa sesembahan-sesembahan mereka itu dihinakan, agama nenek moyang mereka itu dicela, ya. Karena mereka paham betul, jamaah sekalian, konsekuensi dari dakwah Nabi Muhammad itu mereka paham. Kalau ngikuti Muhammad maka harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, berhala-berhala itu harus ditinggalkan. Kemudian ajaran nenek moyang mereka yang mereka terima turun-temurun juga harus ditinggalkan. Itu konsekuensinya, ya. Makanya saya mengatakan lamma nala min ma'budatihim arafu makna dakwatihi, ya. Tatkala mereka melihat, ya, dakwah Nabi Muhammad itu menjatuhkan sesembahan-sesembahan mereka, maka mereka tahu makna dari dakwah Nabi Muhammad, yaitu dakwah menyatukan ibadah hanya untuk Allah semata dan meninggalkan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wa adraku anna hadzal dina yakni awalan at-tauhid qabla kulli syai'in. Mereka mendapati agama yang dibawa oleh Muhammad ini pertama kali menyerukan tauhid, menyerukan ibadah hanya untuk Allah semata.
wa annahu yaqtadi anna al-qalba yattajih ila Allah wal jawarih tattajih ilaihi wahdahu la syarikalah. Yang konsekuensinya hati itu harus selalu diarahkan kepada Allah semata. Hati ini selalu digantungkan kepada Allah. Anggota badan ini selalu ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, sembelihan, hidup dan mati itu harus diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh disekutukan. Allah itu enggak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Mereka sadar betul inilah makna dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena mereka paham, maka mulailah mereka menentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa di sini jamaah sekalian? Orang-orang Quraisy itu paham betul tentang tauhid uluhiyah makanya mereka enggak mau menerima tauhid uluhiyah ini. Karena kalau diterima mereka harus meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah. Mereka harus meninggalkan ajaran bapak-bapak moyang mereka. Nah, saya mengatakan di sini walil asafi, sayang sekali dan membuat kita miris katanya. Annana najidu fil ummatil islamiyati man lam yafham ba'du makna hadzal din. Di tengah-tengah umat Islam ini ada yang belum paham makna dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal pagi sorenya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas diucapkan dari lisannya setiap pagi sore zikirnya, tapi enggak paham makna la ilaha illallah. Ada orang-orang muslim yang seperti itu. Berbeda dengan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir dulu. Ketika dikatakan ucapkan la ilaha illallah mereka nolak. Karena konsekuensinya kalau saya ucapkan berarti saya harus tinggalkan ini sesembahan-sesembahan mereka dan meninggalkan agama nenek moyang mereka. Mereka tolak. Makanya ketika Abu Thalib meninggal, Rasulullah mengatakan, ya ammi wahai paman, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Katakan la ilaha illallah wahai pamanku, sebuah kalimat yang saya bisa berargumentasi untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang saya bisa membelamu dengannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang di sampingnya mereka mengatakan, ya Abu Thalib atarghabu an millati abik. Wahai Abu Thalib, apakah kamu tidak suka dengan agama bapakmu, agama moyangmu? Akhirnya Abu Thalib enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti harus meninggalkan agama nenek moyang. Nah, lihatlah bagaimana orang-orang Quraisy itu paham konsekuensi la ilaha illallah yang mereka tolak. Tapi sekarang di tengah-tengah kita umat Islam ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi yatufu alal qabri, mereka tawaf di kuburan. Padahal tawaf itu ibadah yang harus dilakukan di mana? Di sekeliling Ka'bah. Enggak ada tawaf di kuburan. Syirik. Lisan mengucapkan la ilaha illallah, perbuatannya syirik. Berarti enggak paham la ilaha illallah. Yatawassalu biwaliyin yad'u ghairallah yarju yakhafu ghairallah. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya pagi sore, tapi tawassulan kepada wali-wali yang sudah mati, berdoa kepada selain Allah, berharap takut kepada selain Allah. Qauluhu yatanaqadu ma'a fi'lih, ucapan la ilaha illallah itu bertentangan, berbenturan dengan perbuatannya. Karena kalau mengucapkan la ilaha illallah maka harus dijalankan konsekuensinya. Berarti enggak boleh meminta kepada selain Allah, enggak boleh tawassul kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang telah mati maksudnya ya. Ini. Dan takut berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau qila lahu, nah kalau dikatakan kepada orang-orang semacam ini tadi mengucapkan la ilaha illallah tapi melakukan perbuatan-perbuatan syirik akbar tadi,
Kalau dikatakan kepadanya inna kuffara Quraisyin a'rafu minka. Nah, sesungguhnya kafir-kafir Quraisy itu lebih paham daripada kamu tentang makna la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka adraku makna la ilaha illallah. Mereka paham makna la ilaha illallah sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Wa anta, sedangkan Anda lam tudrik maknaha, tidak paham maknanya walaupun Anda ucapkan. Makanya Anda melakukan perbuatan-perbuatan syirik akbar seakan-akan itu tidak apa-apa. Ya. Jadi pelajaran yang di sini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus belajar tentang tauhid ini. Kita harus belajar tentang tauhid dan memahami dari makna la ilaha illallah serta konsekuensinya. Jangan sampai kita termasuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak paham maknanya sehingga terjatuh dalam kesyirikan, dan perbuatan kesyirikan itu membatalkan la ilaha illallah yang kita ucapkan. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan biarkan orang-orang kafir Quraisy zaman dulu lebih paham daripada kita. Maka kita muslim itu harus lebih paham tentang la ilaha illallah. Oleh karena itu seorang muslim nggak boleh jahil tentang tauhid kepada Allah, nggak boleh. Orang muslim itu bodoh tentang tauhid la ilaha illallah, tauhid uluhiyah itu nggak boleh. Semua muslim harus ngerti tauhid la ilaha illallah, tauhid uluhiyah, karena itu hak Allah kepada kita. Makanya ditanya ya Muaz oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muaz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Wahai Muaz, tahukah kamu apa hak Allah kepada hambanya? Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba kepada Allah. Muaz mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka dikasih tahu haqqullah itu apa? An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadah hanya kepadanya, jangan sekutukan Allah dengan apapun dalam ibadah. Baik itu syirik kecil maupun syirik besar, jangan pernah terjatuh dalam hal itu. Kenapa? Karena syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang ada. Berzina, mencuri, ya, korupsi, riba, jauh lebih besar dosa syirik kecil. Contohnya apa? Riya misalnya. Berarti riya itu lebih besar daripada mencuri dosanya. Kenapa? Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan, tapi Allah tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, walaupun itu adalah syirik kecil. Walaupun itu adalah syirik kecil, kecuali kalau dia taubat, istighfar dari perbuatan tersebut, maka sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini, malladzi daf'a hadzal jama' min Quraisy ila raddi da'wati Muhammadin. Ini pertanyaan. Apa faktor yang mendorong sekumpulan orang-orang Quraisy ini menolak dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa faktornya? Ya. Apa faktornya? Jawabannya apa? Tadi karena mereka mempertahankan tradisi, budaya dan agama nenek moyang. Ini faktornya. Makanya ketika dikatakan kepada mereka tentang dakwah tauhid, disampaikan kepada mereka dakwah tauhid beribadah kepada Allah semata, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Sesungguhnya kami mendapati moyang-moyang kami itu dalam sebuah ajaran, maka kami mengikuti ajaran-ajaran mereka. Jadi mempertahankan agama dan tradisi nenek moyang. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Begitupun wahai Muhammad, tidaklah kami utus ya rasul sebelummu kepada sebuah negeri, ya, kepada sebuah negeri, illa qalu, kecuali ya, illa qala mutrafuha, kecuali pembesar-pembesar negeri tersebut, maksudnya orang-orang yang punya kedudukan di negeri tersebut, pasti mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin
wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati bapak-bapak kami, moyang-moyang kami itu berada dalam sebuah ajaran, dalam sebuah agama, maka kami mengikuti ajaran-ajaran mereka. Jadi bukan sesuatu yang baru, yaitu Quraisy itu apa? Mempertahankan tradisi nenek moyang mereka. Artinya umat-umat sebelumnya yang diutus para rasul kepada mereka juga mengatakan kami mendapati moyang kami seperti ini, maka kami ikuti. Nah, jadi mempertahankan tradisi nenek moyang, agama nenek moyang itu adalah faktor terbesar kenapa orang Quraisy menolak dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dakwah tauhid tadi. Ya, makanya saya mengatakan ya, di sini wa hadhihi mushkilatun kabirah. Jadi taklid buta ya kepada ajaran-ajaran nenek moyang, tradisi-tradisi nenek moyang itu adalah merupakan problema yang besar, masalah yang besar yang dihadapi oleh seluruh umat manusia dari dulu sampai sekarang ya. Dari dulu sampai sekarang. Dan tradisi nenek moyang itu adalah penghalang terkadang seseorang dengan agamanya. Ya, benar enggak? Ya. Makanya saya mengatakan di sini ya, inna ba'dhan nasi yatalaqqa dinahu warasatan an abihi duna tafkirin. Banyak orang itu mewarisi agama dari bapak moyangnya tanpa mereka berpikir. Tanpa mereka berpikir, artinya karena bapak-bapak kita, kakek nenek kita melakukan seperti ini ya kita ikuti. Tapi mereka nggak pakai akalnya. Apakah itu logis nggak? Gitu kan? Ya, nyembah patung itu masuk akal nggak gitu kan? Nggak masuk akal gitu kan? Tapi nggak pernah berpikir. Cuman mereka melihat bapaknya, melihat keluarganya, melihat nenek moyangnya yaf'aluna syai'a, melakukan sebuah perbuatan, maka fayaf'aluhu wa yata'awwadu alaih. Dia pun mengikutinya dan akhirnya terbiasa, dan itu pun diwariskan ke anak-anaknya selanjutnya. Bal idza dzukira bi anna hadza khata'un la yatajawabu fi tarkih. Kalau diingatkan ini perbuatan keliru, ini perbuatan salah, mereka enggak gubris, ya. Mereka enggak gubris, tetap lanjut dengan ajaran nenek moyang. Ya. Oleh karena itu hal terberat ya, itu adalah berhadapan dengan tradisi di sebuah daerah, itu paling berat. Apabila tradisi itu berbenturan dengan syariat Islam, maka pasti yang dimenangkan oleh orang-orang di situ adalah tradisi. Syariat Islam digeser. Ini karena tadi memang ya penghalang ya terbesar manusia dari menjalankan syariat Allah, menjalankan tauhid itu adalah taqalidul aba, tadi tradisi nenek moyang, kebiasaan adat nenek moyang itu ya menjadi penghalang terbesar. Ya, enggak semua adat, enggak semua nenek moyang itu ajaran tradisi nenek moyang itu buruk, enggak semua. Ya, tapi ada beberapa yang berbenturan dengan Islam. Dan kita katakan yang berbenturan dengan Islam itu keliru, salah. Maka yang dimenangkan adalah syariat Allah, yang dimenangkan adalah Islam, bukan adat tradisi kebiasaan. Cuman terkadang yastasubu muwajahatu adati baladih, berat sulit bagi seseorang untuk ya berhadapan dengan adat tradisi tempatnya. Hunaka adat wa arab wa taqalid fi zawaj wa fil qada wa fil qadaya al asriyah wal hijab tukhalifus syara'. Di sana ada tradisi-tradisi ya dalam pernikahan yang bertentangan dengan syariat Islam. Banyak kan? Ya, di Lombok itu ya sebelum nikah biasanya perempuannya diculik gitu, istilahnya dimaling gitu. Ya, diculik, perempuannya dibawa ke tempat laki-laki. Nah, baru nanti 2 hari nyampaikan kabar ke pihak perempuan. Ini kan nggak benar gitu kan? Ya. Jadi banyak kan tradisi-tradisi pernikahan itu yang bertentangan dengan syariat Islam. Tetap dipertahankan. Gitu kan.
Ya. Kemudian juga qadaya asriyah, ya. Qadaya asriyah itu adalah problematika rumah tangga. Misalnya dalam masalah warisan kalau ada orang mati. Biasanya yang dimenangkan itu cara bagi adat atau cara bagi Islam. Biasanya adat biasanya kan. Nah, jadi adat-adat semacam ini kan bertentangan dengan syariat Islam karena warisan itu Allah udah tetapkan kadarnya, siapa yang dapat, berapa kadar yang didapat. Itu misalnya suami ya kalau istrinya meninggal, jika tidak punya anak istrinya maka suami dapat setengah. Ya kalau punya anak istrinya mayitnya maka suami dapat 1/4, gitu kan, 1/4. Tapi biasanya adat setengah-setengah atau sesuai dengan ya disamaratakan dan semacamnya. Ini pembagian yang zalim, ya pembagian yang zalim, bertentangan dengan hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ancam, ya, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin, kata Allah. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya dalam pembagian warisan tidak sesuai dengan ketetapan dan hukum Allah, maka yudkhilhu naran, Allah masukkan ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya dan baginya azab yang menghinakan. Artinya membagi warisan dengan tidak sesuai hukum Allah, ketetapan Allah itu dosa besar yang diancam, ya. Makanya salah satu tafsiran illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir. Jika salah satu tafsiran ayat ini, jika kata Ibnu Abbas, jika kalian tidak mengambil warisan sesuai dengan hukum Allah, maksudnya membaginya sesuai dengan hukum Allah, maka akan terjadi kerusakan ya di atas muka bumi, dan kerusakan yang disebabkan karena tidak membagi warisan dengan hukum Allah itu banyak. Betapa banyak orang itu berkelahi karena warisan. Yang harusnya hubungan kekeluargaan itu dijaga, tali silaturahmi itu disambung, tapi akhirnya diputus karena masalah warisan. Bahkan mungkin ada yang saling menumpahkan darah karena warisan. Ini kerusakan karena tidak tunduk dengan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jadi ada ya tradisi-tradisi, kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Allah tapi dimenangkan. Ya, dimenangkan tradisi tersebut karena tadi sulit ya bagi mereka untuk melawan, menolak adat istiadat ya setempat mereka. Oleh karena itu saya mengatakan iza arafal abu awil ahu awil uhtu al hukma syar'i kana sakilan alaihim jiddan, ya. Apabila seorang ayah, seorang saudara, saudari itu tahu tentang hukum Allah tapi kadang berat bagi mereka untuk merealisasikannya. Berat bagi mereka untuk melakukannya. Kenapa? Li'annahum la yajra'una ala mukhalafati ma alaihi qaumuhum. Karena mereka enggak berani untuk menyelisih adat kebiasaan setempat mereka. Ya, setempat mereka. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Wa ma 'alal 'abdi adarru min mulkil adati lahu wa ma'aradul kuffaru ar-rusula illa bil adat al-mustaqirrah al-mawrusah lahum anil aslafil madiyah." Tidak ada hal yang lebih memudaratkan bagi seorang hamba itu melainkan adat istiadat yang dimenangkan. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang lebih memudaratkan bagi seorang hamba dalam menjalankan syariat Allah itu kecuali adat istiadat yang dimenangkan, padahal itu bertentangan dan berlawanan dengan syariat dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang-orang kafir zaman dulu itu menentang para rasul kecuali karena sebab tradisi yang diwarisi turun menurun dari pendahulu mereka. Dan kita lihat bukti nyata. Kenapa orang Quraisy menolak dakwahnya Nabi Muhammad? Karena mereka lebih memenangkan tradisi, ajaran dan kebiasaan nenek moyang mereka. Kemudian yaqulul Imam Abdul Aziz ibnu Muhammad ibnu Su'ud rahimahullahu taala. Imam Abdul Aziz ibnu Muhammad ibnu Su'ud, ya, salah satu penguasa Saudi, ya.
itu mengatakan ya al-adatu malakatun, ya tradisi itu berkuasa. Tradisi itu berkuasa. Tuqalibus syina zinan, yang asalnya jelek itu menjadi baik gitu kan. Perbuatan jelek itu kalau udah jadi tradisi dianggap baik gitu. Benar nggak? Ya. Ini biasanya sesuatu yang jelek itu kalau udah jadi tradisi dianggap baik. Itu nyulik anak orang, kalau di Lombok kan maling anak gitu, maling perempuannya dicuri dulu, diculik dulu, dibawa ke tempat laki-laki, nyulik itu kan jelek ya, konotasinya jelek. Yang namanya bawa anak orang tanpa izin orang tuanya kan jelek, tapi karena udah jadi tradisi dianggap baik. Makanya tradisi itu biasanya yang jelek menjadikannya baik ya. Walam tu'ada ar-rusulu bi syai'in a'zama minal 'adah, dan rasul-rasul itu tidak ditentang dengan sesuatu yang lebih besar daripada tradisi. Jadi hal terbesar yang mendorong atau yang menjadi penghalang dakwahnya para rasul adalah apa? Tradisi yang ada ya. Oleh karena itu Allah ceritakan apa ucapan-ucapan orang-orang terdahulu ketika didakwahkan kepada mereka dakwah uluhiyah, dakwah tauhid, beribadah kepada Allah. Mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami berada dalam agama ajaran tertentu, maka kami hanya ngikut apa yang dilakukan oleh mereka. Kalau disampaikan kepada mereka, tetap yang dimenangkan adalah tradisi. Dan itu juga di tempat kita ini banyak yang seperti itu ya. Ya. Ini. Jadi itu pelajaran yang kedua jemaah sekalian. Faktor terbesar ya yang membuat orang-orang Quraisy tidak mau menerima dakwah Nabi adalah karena mempertahankan ajaran nenek moyang dan tradisi mereka. Ya, dan itu pun terjadi di tengah-tengah kita. Ya, betapa banyak tradisi-tradisi yang menghalangi dari menjalankan hukum-hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang beriman itu dituntut tunduk kepada hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat Allah, tidak masalah dijalankan. Ya, bahkan bisa menjadi sumber hukum. Karena al-adat muhakkamah. Tradisi itu bisa ya menjadikan dasar hukum, tapi dengan catatan enggak bertentangan dengan hukum dan syariat Allah. Kalau bertentangan dengan hukum dengan syariat Allah, maka yang dimenangkan adalah hukum syariat Allah, bukan tradisi dan adat istiadat ya. Kemudian yang ketiga, pelajarannya adalah la yajuzu tasmiyatu syai'in minad dini taqalidu li'anna at-taqalida tataghayyaru wa tatatawwaru hasaba ma yaran nas. Tidak boleh kita menamakan ajaran agama itu dengan taqalid, budaya. Tidak boleh. Jadi ini budaya Islam. Nggak ada namanya budaya Islam. Yang ada apa? Syariat Islamiyah. Yang namanya budaya itu berubah-ubah. Ya enggak? Yang namanya budaya itu berubah-ubah. Betapa banyak budaya timur, budaya kita orang timur itu berubah karena terpengaruhi oleh budaya barat. Yang namanya budaya itu berubah-ubah, tapi syariat Islam, hukum Allah tidak akan pernah berubah. Maka nggak boleh kita mengatakan budaya Islam, yang ada itu syariat Islam ya, syariat Islam. Ini makanya nggak ada istilahnya apa Islam Nusantara itu kan. Islam Nusantara yang lebih memenangkan apa? Budaya. Itu nggak ada ya, karena Islam itu satu, ajaran Islam itu satu, syariat Islam itu sama di mana-mana pun, di semua negara yang namanya syariat Islam sama, karena yang nyampaikan adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak ada bedanya syariat Islam di Indonesia dengan syariat Islam di Saudi, nggak ada bedanya. Sumbernya sama, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas ya. Ini jadi jangan pernah kita menamakan
ya sesuatu ini adalah budaya Islam, maksudnya hukum syariat Allah, ajaran Islam nggak boleh dinamakan budaya Islam, tapi kita kan syariat Islam, ya. Kayak gini, contohnya hijab, pakai jilbab. Wanita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan jilbab. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Mereka harus menjulurkan ya jilbab mereka, maksudnya pakaian-pakaian yang menutup aurat mereka dari kepala sampai ujung kaki, kecuali yang boleh nampak gitu kan, telapak tangan. Nah, wajah itu ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau di salat maka dibuka, tapi kalau di luar salat ditutup, karena itu sumbernya fitnah, apalagi dia adalah wanita yang muda, ya, parasnya cantik. Kalau dia buka wajahnya itu akan menjadi sumber fitnah, maka sangat diperintahkan untuk ditutup. Muncul pendapat orang-orang yang mengatakan hijab itu adalah budaya. Hijab itu budayanya orang-orang Islam katanya. Itu bukan budaya, tapi itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Jadi jangan pernah menamakan syariat Allah dengan budaya, karena yang namanya budaya itu berubah-ubah sesuai dengan pandangan manusia. Oleh karena itu sekarang ya orang yang mengatakan hijab jilbab itu budaya, akhirnya melegalkan tidak pakai jilbab. Ya, ada profesor ya. Yang profesor itu mengatakan yang namanya jilbab itu adalah budaya. Yang selama hatinya baik nggak apa-apa, nggak pakai kerudung gitu kan, karena itu budaya. Waliyadzubillah. Kemudian yang keempat yang dapat kita petik dari kisah ini, ya, innal qari'a lis-sirah la ya'jibu min mauqifi Abi Talibin hada. Ya, orang yang membaca sirah, ya, maka dia akan terheran-heran, terkagum-kagum dengan sikapnya Abu Talib. Kapan? Ketika tadi orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy datang kepadanya, wahai Abu Talib, ya, sesungguhnya anak saudaramu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, ini berbicara tentang sesuatu yang menyakiti agama nenek moyang kita. Ya, maka hentikan dia atau biarkan kami yang menghentikannya. Ya, tapi Abu Talib menenangkan orang-orang Quraisy dan menyuruh mereka kembali. Ya, menyuruh mereka kembali. Lihatlah. Abu Talib itu sangat tahu tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW. Abu Talib itu sadar nggak mungkin Muhammad menyampaikan sesuatu dan itu dusta, nggak mungkin. Karena Abu Talib hidup dengan Nabi Muhammad dan dia tahu bagaimana kejujuran Nabi Muhammad SAW. Makanya Abu Talib itu adalah orang terdepan yang membela Nabi Muhammad SAW. Ya, orang terdepan yang membela Nabi Muhammad ketika pembesar-pembesar orang Quraisy, paman-paman Nabi yang lainnya berusaha untuk menjatuhkan Nabi Muhammad, maka Abu Talib pasang badan membelanya. Ya. Padahal Abu Talib tetap berada di atas kekufuran dan kesyirikannya. Ya. Ibnu Katsir mengatakan wa khalafahu fi dzalika ammuhu Abu Talib ibnu Abdul Muttalib. Ya. Namun Abu Talib itu menyelisihi Rasulullah SAW dalam apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi. Pelajarannya apa jemaah sekalian? Ya, kita nggak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kita cintai. Ya, kita cuma bisa memberikan hidayatul irsyad wal bayan. Apa itu hidayatul irsyad wal bayan? Kita hanya bisa menyampaikan, mengajarkan, ya, namun masalah dia menerima atau tidak itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita, kewajiban para rasul zaman dulu itu hanya menyampaikan. Masalah diterima atau tidak, yang namanya hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah memberikan hidayah taufik kepada siapa yang Allah kehendaki.
Ya, kita bisa menyampaikan, tapi masalah diterima atau tidaknya itu tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Abu Talib. Abu Talib itu orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah pembela Nabi. Orang yang pertama kali pasang badan ya membela Nabi ketika orang-orang Quraisy berusaha untuk menjatuhkan Nabi Muhammad, maka Abu Talib orang pertama yang membelanya. Sehingga Nabi sangat mencintai pamannya. Berusaha Nabi supaya pamannya masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah, tapi Allah berkehendak kalau Abu Talib ini tetap kufur, maka dia kufur, mati di atas kufuran. Buktinya ketika Nabi mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang saya bisa membelamu dengannya di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Gara-gara ada Abu Jahal dan yang lainnya di sekitarnya, atarghabu an millati abik, apakah kamu tidak suka, benci dengan agama moyangmu? Lihat, pakai apa? Agama moyang. Akhirnya Abu Talib nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, makanya teman-teman yang buruk itu berpengaruh ya jemaah sekalian ya. Ya, kita punya teman-teman buruk, lingkungan yang buruk itu akan mempengaruhi kita. Ya. As-sahib jalib katanya, teman itu menarik gitu kan. Jadi kalau ada orang hijrah dari perbuatan maksiat menjadi orang yang taat tapi masih bergaul dengan ahli maksiat, lama kelamaan akan melakukan maksiat lagi. Nah, kalau memang mau hijrah totalitas, tinggalkan lingkungan yang buruk, berpindah kepada lingkungan yang baik. Tinggalkan teman-teman yang buruk, cari teman-teman yang soleh yang mengingatkan tentang akhirat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun begitu ya, Abu Talib karena pembelaannya yang begitu kuat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi pernah meminta kepada Allah untuk meringankan azabnya Abu Talib. Jadi orang-orang kafir itu jamaah sekalian itu tidak akan pernah diringankan siksaannya di alam neraka. Tidak akan pernah diringankan azabnya di neraka. Ya, tidak akan pernah dikurangi kecuali satu orang. Siapa? Abu Talib, karena syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Inna ahwanan nasi azaban yaumal qiyamah. Ya. Sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya kelak pada hari kiamat, rajulun yantailu bina'laih, seseorang yang memakai trompa, yagli minhu dimaguhu, yang membuat ubun-ubunnya langsung mendidih ya. Jadi pakai sendal yang membuat ubun-ubunnya langsung mendidih dan meleleh. Itu azab yang paling ringan, dan dikatakan itu adalah Abu Talib. Ya, azab orang kafir yang paling ringan itu adalah Abu Talib. Karena pembelaannya kepada Nabi Muhammad SAW yang begitu besar ya, ketika orang-orang kafir berusaha untuk menghalangi dan ya menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan azab neraka yang begitu ringan aja menakutkan ya, membuat ubun-ubun ini terbakar ya, meleleh. Ya, cuman ada orang-orang yang sekarang mengatakan nggak apa-apa masuk neraka, kan bisa sama artis ini artis itu gitu. Waliyadzubillah, dikira neraka itu tempat nongkrong ya. Pernah ada orang juga ketika dulu Anda pernah ngingatin orang sholat gitu kan, neraka itu panas, ntar saya yang jualan es di sana katanya. Waliyadzubillah ya. Padahal azab neraka itu kekal ya, dan sangat mengerikan ya, sangat mengerikan. Kulit kita terbakar aja hangus, akan diganti kulit yang baru dan terus menerus tanpa henti. Kemudian yang kelima, terakhir pelajarannya adalah fi mauqifi nusrati Abi Talibin wa huwa ala syirkihi lirrasul wa qabulir rasul li hadhihi nusrah dalalah ala jawazil isti'anah bil musyrik bidawabitiha.
Jadi sikap pembelaan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW padahal dia musyrik kafir, dan Nabi pun menerima untuk dibela oleh pamannya Abu Thalib, menunjukkan kepada kita tentang bolehnya meminta pertolongan kepada orang-orang musyrik. Ya, jadi boleh minta tolong kepada orang-orang kafir, itu boleh. Ya, boleh minta pertolongan, boleh minta perlindungan kepada orang-orang kafir. Cuman ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Tapi hukum asalnya isti'anah bil musyrik, meminta pertolongan dalam hal yang mereka mampu, ya, dalam hal yang mereka mampu itu boleh, ya. Sebagaimana Nabi meminta pertolongan kepada pamannya Abu Thalib untuk melindunginya ketika berdakwah, ya, berdakwah. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, al-isti'anatu bil musyrikil ma'muni fil jihad jaizatun indal hajah. Meminta pertolongan kepada musyrik yang dipercaya, artinya musyrik yang amanah, yang bisa dipercayai, ketika berjihad melawan orang-orang kafir yang lain, boleh ketika memang membutuhkan. Ya, contohnya misalnya ini muslim, ya, sedang menghadapi negara kafir, kemudian minta bantuan kepada negara kafir lainnya dan ditolong, itu enggak masalah. Itu namanya meminta bantuan kepada orang kafir di dalam jihad melawan orang kafir yang lain, dengan catatan orang kafir yang dimintai tolongan amanah, bisa dipercaya. Ya, jelas itu boleh. Sebagaimana Nabi meminta pertolongan kepada Abu Thalib untuk menghadapi orang-orang Quraisy yang lainnya, dan itu boleh, ya, boleh. Nah, jadi ini pelajaran yang dapat kita petik dari, ya, sikap orang-orang Quraisy ketika Nabi menampakkan dakwah tauhid, dakwah uluhiyah di hadapan mereka, dan mereka merasa terusik karena ajaran nenek moyang mereka atau tradisi bapak-bapak mereka diganggu. Ya, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan ini menjadi pelajaran yang bermanfaat, bahwasanya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lebih mengedepankan tradisi, lebih mengedepankan adat istiadat, ajaran nenek moyang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, karena artinya kita tidak jauh beda dengan mereka, orang-orang kafir, kalau kita lebih mengedepankan tradisi dan ajaran nenek moyang, ya. Nenek moyang. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.